Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini hari ini kita ada di Gedung Sate, bersama betul. dengan Bapak Gubernur Ya, dan juga Ibu bersama Gubernur. dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK membuka pertemuan dengan PWRI. Betul sekali Dan tentunya. pertemuan ini kita sertai dengan petunjuk Bapak Gubernur Ya. untuk tidak saja di pantai, tetapi juga di daratan. Di daratan menanam pisang, menanam pohon, apa saja yang bisa membawa manfaat. Di pantai kita menanam rumput laut, menanam ikan, menanam kepiting dan sebagainya. Betul. Yang akan mengangkat martabat dan rezekinya Betul sekali. seluruh penduduk di Provinsi Jawa Barat. Amin ya robbal alamin. Dan lebih dari itu, Pak Gubernur menganjurkan supaya anak-anak mulai saat yang dini disekolahkan. Sehingga nanti di perguruan tinggi, Pak Gubernur telah memberi perintah kepada universitas-universitas yang unggul di Jawa Barat untuk memberikan kuota khusus untuk penduduk Jawa Barat. Luar biasa sekali programnya dan tentunya harus kita dukung ya Pak ya. Betul, Dan betul. tentunya acara kali ini adalah dalam rangka memperingati HUT ke-51 PWRI tingkat Provinsi Jawa Barat tahun Betul. 2013. Panca Ubaya, kami, warga Persatuan Pertama Republik Indonesia. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Berbudi luhur, bijaksana, lapang dada, setia kawan, mengutamakan hidup sederhana dan mandiri. 4. Bersikap terbuka, bergotong royong, meningkatkan kesejahteraan sesama werdatama, dan bekerja sama dengan pihak lain atas dasar persamaan derajat. 5. Meningkatkan kualitas hidup serta mengamalkan pengetahuan dan pengalaman bagi pembangunan negara dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ulang tahun ke-51 terhitung dari 1962, hari ulang tahun PWRI yang ke-51 ini, alhamdulillah barakallah, kita dihadiri merupakan suatu kebanggaan oleh Bapak Ketua Umum PWRI Pusat, yaitu tidak asing lagi bagi kita, Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono.
bersama dengan ini juga tidak asing bagi Jawa Barat, yaitu Bapak Sekjen PWRI Pusat, PB PWRI Pusat, Bapak Prayogo Nurjaman. Terima kasih juga kepada Cepopong yang tidak pernah jauh dari masyarakat, lintas sektoral begitu, lintas masyarakat apa saja Ibu Popong hadir, Pak. Dan barangkali kalau disebut satu persatu ini akan habis sambutannya. Jadi wabil khusus mohon maaf, ini pernah waktu saya bertugas di Banten beberapa kali ditengok oleh Ibu Yogi. Terima kasih Ibu Yogi atas kehadirannya. Dalam suasana hari ulang tahun ini, tepatnya ulang tahun PWRI ini pada tanggal 24 Juli. Di saat-saat memperingati ulang tahun, maka Allah memanggil hambanya yang soleh, yaitu Bapak Karna Suhanda. Tepatnya tanggal 2 Agustus tahun 2013. Jawa Barat, bahkan mungkin Indonesia, kehilangan Pak Ketua Umum, kehilangan figur yang dapat kita sebutkan sebagai pamong sejati, Pak. Karena selama hidupnya beliau tidak meninggalkan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada temannya, kepada adik-adiknya. Saya pribadi mengikutinya tahun 80-an menjadi Sekwilda di Tangerang. Hanya bedanya beliau ke Pandeglang, saya ke Lebak. Itu bedanya. Dan kenapa saya Lebak itu kan angker, Pak. Tapi termasuk kami termasuk yang berhasil, Pak. BKKBN-nya, KB-nya, karena di pusatnya dipimpin oleh Bapak. Itulah sebabnya barangkali kenapa sampai saat ini Pak Haryono Siono ini dijuluki sebagai yang bertangan emas. Jadi setiap kegiatan, setiap jabatan yang ditangani oleh Pak Haryono senantiasa sukses dan barokah kepada yang dipimpinnya. Untuk tahun ini pun beliau menyampaikan satu jurus bagaimana agar PWRI di Indonesia ini berhasil bisa memberikan penghargaan, bisa meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi PWRI, umumnya bagi masyarakat. Karena itu beliau memberikan tema pada hari ulang tahun ini dengan motivator kebangkitan semua generasi. Itulah tema dari peringatan HUT ini. Selanjutnya sudah barang tentu kami tidak melupakan, karena kami PWRI ini kelanjutan dari kegiatannya aktif kemudian menjadi PWRI. Kami di Jawa Barat ini Pak Ketua Umum senantiasa mendapat dukungan baik di tingkat provinsi dari Bapak Gubernur maupun dari tingkat kabupaten dan kota dari para wali kota, termasuk seluruh jajaran di Jawa Barat ini memberikan dukungan dan perhatian terhadap kita. Tidak hanya dilakukan di daerah, tapi dari pusat juga. Bapak Menteri, tidak kurang dari Bapak Menteri Dalam Negeri telah mengedarkan suratnya, menyampaikan suratnya pada tanggal 10 Juni tahun 2008 dengan surat nomor 485 yang ditunjukkan kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota selaku pembina PWRI, meminta memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan PWRI. Kegiatan-kegiatan lainnya dalam kesempatan ini juga nanti akan ditandatangani kerjasama antara PWRI, Pengda PWRI Jawa Barat dengan UPI dalam rangka peningkatan pos daya, pos pemberdayaan dan berbasis keluarga. Moto PWRI Jawa Barat ini yaitu PWRI beramal soleh di hari tua. Saya kira itu saja Pak, dengan permohonan agar nanti Bapak Ketua Umum Profesor Haryono Siono menyampaikan nasihatnya, wejangannya juga Bapak Gubernur untuk menjadi pedoman bagi segenap keluarga besar PWRI Jawa Barat. Mudah-mudahan Bapak berkenan dan itu menjadi kunci nanti untuk keberhasilan di Jawa Barat. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Marilah kita memohon petunjuk dari Allah. Hadanallah
wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, sebuah negara besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tak sulit untuk membuktikan hal ini. Tengok saja jika hendak bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Jalanan macet hampir-hampir tak pernah bisa kita hindari. Hal seperti ini tidak dengan mudah kita temui sekira 10 tahun yang lampau. Tak heran, jumlah penduduk Indonesia kini telah mencapai 150 juta jiwa. Dan Jawa Barat adalah penyumbang kepadatan penduduk tertinggi. Hal ini tentu saja membutuhkan penanganan serius. Sumber daya manusia yang besar kemudian harus dilihat sebagai nilai positif jika ingin maju. Namun bagaimana? Yayasan Damandiri yang dalam visi dan misinya memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Kepedulian dan komitmen dalam pemberdayaan keluarga dan pengentasan kemiskinan kemudian diwujudkan dalam Posdaya. Posdaya adalah forum silaturahmi, komunikasi, advokasi, dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Fungsi-fungsi yang dikuatkan adalah fungsi keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, dan kesehatan. Juga fungsi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dengan penguatan fungsi utama keluarga ini, diharapkan keluarga menjadi keluarga sejahtera, keluarga mandiri. Melalui pos pemberdayaan keluarga, anggotanya melakukan aktivitas nyata dalam gerakan pembangunan di lingkungan pemukiman paling bawah, yaitu RT, RW, dukuh, atau dusun. Keluarga-keluarga sebagai anggota diarahkan untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong dengan bersama-sama melakukan kegiatan pemberdayaan keluarga. Posyandu ditujukan untuk pelayanan kesehatan bagi bayi di bawah usia 5 tahun. Tumbuh kembang bayi diperhatikan. Hal ini dirasakan sangat membantu bagi keluarga muda. Kesadaran bahwa anak-anak ini adalah generasi masa depan bangsa mengharuskan kita untuk lebih memperhatikan mereka, termasuk pendidikan yang harus mereka terima sejak usia masih belia. Generasi muda ini pun mendapatkan pendidikan anak usia dini. Sebagai universitas yang memiliki perhatian khusus pada pendidikan baik formal maupun non-formal, UPI pun terpanggil untuk bekerja sama dengan Yayasan Damandiri, memberi dukungan dalam pelaksanaan Posdaya Pelamboyan Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang. Salah satunya adalah dengan mengirimkan mahasiswa KKN. Nah, kami dari LPWM UPI setiap tahun mengirimkan mahasiswa dalam konteks KKN tematik Posdaya dan sudah berjalan sangat bagus saya kira kerjasama dengan pemerintah Desa Kayu Ambon. Kemudian dengan kader-kader yang ada di Desa Kayu Ambon ini sudah berjalan dengan baik. Dan sekarang Posdaya Pelamboyan ini akan kita tingkatkan menjadi posdayanya untuk pelatihan posdaya yang lain. Kelompok ekonomi yang tidak luput dari perhatian Posdaya adalah ibu-ibu PKK. Selain itu, ada juga kelompok ekonomi Posdaya yang memberikan fasilitas simpan pinjam bekerja sama dengan institusi perbankan. Saat ini sedang dilakukan pencairan dana bagi 18 orang dengan masing-masing menerima dana sebanyak 3 juta rupiah. Remaja Karang Taruna pun tak hanya membuat kegiatan sosial ataupun kesenian. Mereka juga telah belajar mengelola pembuatan keripik, sejak dari bahan mentah sampai kepada pemasaran. Yang namanya Posdaya, jadi pengurus pengelolanya itu duduk bareng seperti ini. Terutama ini Pak yang harus dikembangkan penerus bangsa. Abi nuju ngkeuyeup ya anak-anak supaya
segi ekonominya berjalan gitulah. Terus kebersamaan di setiap bidang teh sing maju. Sejak berdiri Pos Daya Pelambayan 11 sampai sekarang alhamdulillah kegiatan berkesinambungan dan prestasi terus bertambah, dan semoga dengan kegiatan Pos Daya ini baik kegiatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keagamaan dapat terus-terus maju dan berkembang. Pemaksimalan sumber daya manusia bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan saat budaya gotong royong dihidupkan kembali, ternyata tidak membuat mereka menjadi masyarakat yang bergantung, namun justru membuat mereka menjadi masyarakat mandiri. Sudah saatnya masyarakat tak hanya menadahkan tangan, tapi memberi tangan untuk memajukan Indonesia. Selanjutnya pada kesempatan ini akan ditandatangani MOU antara PWRI dengan LPPM UPI tentang pos pemberdayaan keluarga. Hadirin, kita saksikan bersama penandatanganan MOU antara PWRI Jawa Barat dengan LPPM UPI tentang pos pemberdayaan keluarga dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-51 Persatuan Urdatama Republik Indonesia PWRI tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2013. Baik, penandatangan selesai, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita ikuti bersama penyerahan penghargaan yang tentu saja berdasarkan surat keputusan pengurus besar PWRI nomor 019/PB/2013. Pada kesempatan ini akan dianugerahkan piagam penghargaan dan tanda kehormatan Urdatama Nugraha tingkat utama tahun 2013 kepada almarhum Bapak Haji Karna Suwanda oleh Ketua Umum PB PWRI. Untuk itu, kepada perwakilan keluarga almarhum Bapak Haji Karna Suwanda, kami silakan tampil ke depan. Ketua Umum PB PWRI kami persilahkan dan mohon mendampingi penjabat Ketua Pengda PWRI Jawa Barat, Ibu Oce Junjunan serta Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Barat, mohon untuk turut bersama-sama Ketua Umum PB PWRI menyerahkan penghargaan. Baik, dan selanjutnya akan diserahkan pula piagam penghargaan dan tanda kehormatan Urdatama Nugraha tingkat Madya tahun 2013 kepada 5 orang penerima. Kami panggil ke depan Bapak Dr. HU Muhammad Muhtar MSI untuk dapat tampil ke atas panggung menerima piagam penghargaan dan tanda kehormatan Urdatama Nugraha tahun 2013 dari Ketua Umum PB PWRI. Selanjutnya Ibu Hajah Yana Rosdiana SHMH, Bapak Dr. Andes Haji Dede Satibi, Bapak Haji Abbas Basari SMHK, dan Bapak Ojang Sohandi SSTP. Ketua Umum PB PWRI kami persilahkan untuk menyerahkan piagam penghargaan dan tanda kehormatan Urdatama Nugraha tahun 2013.
samping kita melakukan pelatihan kepada para pembudidaya rumput laut, ya, pelatihan di bidang pengolahan rumput laut, juga tadi kita saksikan telah melakukan penebaran benih rumput laut. Agar supaya apa? Nanti benih rumput laut yang kita tebar, kita budidayakan, 2 bulan kemudian kita bisa panen, dan hasilnya tentunya di samping dijual dalam bentuk bahan baku, kita harapkan bisa diolah. Bantuan bibit rumput laut yang diberikan oleh Kementerian KKP bekerja sama dengan Yayasan Damai ini sudah betul-betul sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Indramayu, khususnya bagi masyarakat Desa Cemara Kulon ini, Kecamatan Mosara. Mengapa demikian? Bahwa rumput laut ini ternyata bernilai ekonomi cukup luar biasa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih didampingi oleh ibu kita yang pada zaman muda dulu selalu mencecer saya dengan pertanyaan yang gencar. Dan beliau yang mendoakan saya menjadi menteri, dan alhamdulillah betul Bu, tepuk tangan Ibu menjadikan saya menteri. Ibu Oce Junjungan yang saya hormati. Saya hari ini ditemani oleh Pak Sekjen PWRI yang sebenarnya merupakan Sekjen Kementerian Dalam Negeri seumur hidup, Pak Progo Nurjaman. Para sesepuh dan hadirin yang saya muliakan, dan para anggota Wreda Tama yang berbahagia. Sebelum saya berpidato, marilah kita mohon kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena baru saja Tuhan yang Maha Kuasa memanggil salah satu sesepuh kita dari Jawa Barat, yaitu Bapak yang terhormat Karna Suwanda. Mari kita bacakan Al-Fatihah sehingga almarhum mendapatkan tempat yang seindah-indahnya di sisinya, dan jasanya tetap terus kita lestarikan, tidak habis-habisnya kita doakan. Pembacaan Al-Fatihah kita mulai. Amin. Saudara sekalian, peringatan ulang tahun PWRI yang ke-51 ini sebenarnya sudah terjadi pada bulan Ramadan yang lalu, tetapi sengaja kita undur karena kita ingin menyongsong Gubernur Jawa Barat yang baru. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Gubernur kita yang baru, yang ternyata merupakan idola masyarakat Jawa Barat, karena ternyata 2 kali terpilih dengan sangat meyakinkan. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Kita nanti insya Allah memberikan penghargaan tertinggi dari Wreda Tama, karena tidak saja PWRI Jawa Barat telah disumbang oleh gubernur, tetapi akan disumbang untuk seterusnya. Dan ini merupakan contoh yang sangat membesarkan hati, karena di beberapa tempat sumbangannya masih sedikit-sedikit, di tingkat pusat sumbangannya juga kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak keluar. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Gubernur Jawa Barat kita.
Selamat terpilih kembali, selamat datang, dan tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Bukan main. Bagaimana Pak, kalau penghargaannya kita sematkan dulu baru saya pidato, setuju? Monggo Pak, kita ke depan, kita sematkan penghargaan tertinggi Wredatama seluruh Indonesia untuk Gubernur Jawa Barat. Baik hadirin, saat lagi akan kita saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan dan tanda kehormatan Wredatama Nugraha Utama dari PWRI Pusat kepada Gubernur Jawa Barat selaku pembina PWRI Provinsi Jawa Barat. Bapak Gubernur yang saya hormati, hadirin dan sahabat saya yang saya muliakan. Sengaja Bapak Gubernur datangnya tepat, ini artinya pemimpin yang tahu kapan harus datang, kapan harus pergi. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Di Jawa Barat ini kita jadikan titik pangkal untuk perjuangan baru dari PWRI, dan PWRI ini mempunyai cabang, mempunyai ranting sampai ke tingkat kecamatan. Saya telah mengadakan inventarisasi di Jawa Tengah, tidak kurang dari 600 anggota PWRI ternyata menjadi ketua RT di desanya. Jadi sudah pensiun dari camat lalu jadi ketua RT, Pak. Tidak kurang dari 500 menjadi ketua RW di daerahnya. Sehingga kalau mau jadi gubernur barangkali Bapak lebih dulu harus sowan kepada PWRI untuk mendapat restu dan mendapat coblosan. Dan diam-diam seluruh anggota PWRI kita anjurkan untuk memilih Bapak sebagai gubernur. Bukan kita minta dicatat jasanya Pak, tapi diam-diam begitu. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak telah memberi bantuan baik berupa moral maupun material dan kesempatan untuk mengadakan upacara pada hari ini di Gedung Sate. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Gubernur Jawa Barat beserta Ibu juga. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sejak ulang tahun yang ke-50 tahun yang lalu, PWRI mengadakan persiapan konsolidasi organisasi. Alhamdulillah selama 1 tahun ini Kementerian Dalam Negeri sekarang secara resmi telah mengesahkan PWRI sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak lagi liar. Karena selama 50 tahun belum ada pengesahan, sekarang sudah disahkan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai organisasi masyarakat. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan sebagai organisasi masyarakat
kita menempatkan diri tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak ingin mengadakan demo kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tapi justru kita ingin tetap bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke tingkat pedesaan, berbakti dan ikut membantu pembangunan di desa-desa. Oleh karena itulah pada hari ini di Jawa Barat, PWRI Provinsi Jawa Barat telah mengadakan kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat yang Bapak tunjuk sebagai koordinator perguruan tinggi di Jawa Barat untuk membantu Bapak Gubernur dalam pembangunan di desa-desa. Dengan ditandatangani kerjasama tersebut, maka PWRI Jawa Barat di semua kabupaten, di semua kota sampai ke tingkat kecamatan sekarang siap untuk menyambut mahasiswa yang mengadakan kuliah kerja nyata di desa-desa. Berdampingan dengan PKK, berdampingan dengan organisasi masyarakat, berdampingan dengan aparat-aparat yang ada di desa, lebih-lebih anggota PWRI yang menjadi ketua RT, ketua RW. Dalam waktu singkat di Jawa Barat akan kita lakukan pendataan berapa anggota PWRI yang menjadi ketua RT, ketua RW maupun anggota kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Mereka bersama-sama dengan para mahasiswa akan membentuk pos-pos pemberdayaan keluarga atau posdaya yang berdampingan dengan PKK, berdampingan dengan Dharma Wanita, berdampingan dengan pedesaan dan sebagainya, melakukan pendataan, melakukan kerja, melakukan bakti sosial dengan masyarakat luas. Dengan izin Bapak Gubernur dan dengan izin para bupati yang bersangkutan di daerah-daerah pantai, kemarin sudah kita mulai di Indramayu, kita menanam tidak kurang dari 10 ton bibit rumput laut, Pak. Jadi 10 ton ini baru tanaman pertama, sedang diselidiki, kalau lebih lagi akan kita sumbang lebih banyak lagi. Tadi saya bisik-bisik kepada Bupati Subang, juga nanti Bupati Kerawang, Bupati Bekasi dan sebagainya di daerah pantai utara, terutama di air-air payo akan kita tanami dengan rumput laut. Kita sediakan untuk Jawa Barat ini sumbangan sekitar 150 sampai 200 ton bibit rumput laut. 1 ton bibit rumput laut kira-kira memerlukan lahan payo yang luasnya sekitar 1 hektar. Jadi kalau 100 ton itu berarti 100 kali 1 hektar, 100 hektar tanah-tanah payo yang sekarang hampir tidak dipergunakan. Bersama-sama para pensiunan maupun masyarakat miskin akan kita sulap menjadi lahan rumput laut. Dalam waktu 2 bulan 100 ton itu akan berkembang menjadi sekitar 600 ton karena kecepatannya sangat tinggi. Dalam waktu 1 bulan melalui teman-teman dan mahasiswa ini akan kita lakukan pelatihan untuk mengolah rumput laut tersebut. Olahan rumput laut itu bisa menjadi minuman yang segar, bisa menjadi agar-agar, bisa menjadi bahan kosmetik, dan insya Allah pada waktunya nanti kalau kualitasnya sudah tinggi bisa diekspor merupakan pendapatan untuk keluarga miskin yang ada di desa. Dalam waktu singkat dengan izin Bapak Gubernur,
barangkali kita akan mengadakan pelatihan dan persiapan dengan kabupaten-kabupaten dan dinas kelautan, dinas pertanian di masing-masing kabupaten. Kami mendapat dukungan penuh dari Menteri Kelautan dan Perikanan, khususnya dari Kepala Badan Sumber Daya Manusia yang ada di Jakarta, maupun kebetulan Mbak, pusatnya ada di Serang. Jadi pusat pendidikan pelatihannya itu ada di daerah Bapak di Kabupaten Serang. Mereka siap untuk membantu. Karena ini merupakan satu kebetulan, tadinya mau saya tinggalkan Jawa Barat kalau gubernurnya bukan Bapak, tapi karena gubernurnya Bapak juga, maka Jawa Barat tidak kita tinggalkan. Kita beri tepuk tangan untuk Jawa Barat. Mohon maaf, daerah selatan belum kita singgung, Mbak, karena gelombangnya agak terlalu tinggi. Jadi kita takut pada saat-saat pertama ini gagal. Jadi kita ambil yang utara ini hampir pasti berhasil, karena gelombangnya relatif lebih rendah dan masyarakatnya ternyata sangat maju. Dan kemarin dengan 10 ton yang kita tanam di Indramayu, rakyatnya berbondong-bondong. Kita perlukan sekitar 100 orang yang datang, 200 orang langsung terjun ke daerah-daerah payo. Jadi ini merupakan gerakan yang bagi orang miskin merupakan kesempatan yang luar biasa. Inilah garapan yang untuk itu Bapak Gubernur mohon dapat dipasarkan di Jawa Barat ini, bahwa bagi pegawai yang belum pensiun mulai umur 50 tahun harus sudah mulai bersahabat dengan para pensiunan. Karena kalau sudah umur 50 tahun itu 5 tahun berikutnya pasti pensiun. Karena pensiun kita adalah pada usia 56, pada usia 60 tahun. Mereka akan kita latih dengan kebiasaan-kebiasaan baru untuk menikmati pensiun. Dan di pengurus pusat telah diputuskan Bapak Gubernur, pensiunan yang usianya belum 70 tahun kita anggap pensiunan yang namanya adalah lansia muda. Jadi mulai sekarang kalau belum 70 tahun namanya lansia muda. Artinya masih cukup bisa untuk menjadi penggede di desanya, menjadi ketua RT atau ketua RT. Mereka yang berumur 70 sampai 80 tahun baru kita sebut lansia dewasa. Jadi belum tua, Pak, belum. Jadi lansia muda di bawah 70 tahun, 70, 80 lansia dewasa. Kalau perlu boleh menjadi menteri, Pak. Dan kita telah menempatkan seorang lansia dewasa menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ternyata lansia dewasa yang menjadi menteri performanya tidak kalah dengan lansia yang muda atau pemuda yang belum pensiun. Jadi Menteri Kesehatan yang sekarang ini usianya 73 tahun. Itu wakil PWRI, Pak. Jadi ada wakil PWRI yang menjadi menteri. Hanya saya masih ragu-ragu apakah tahun 2014 mau ikut pemilihan presiden atau tidak. Karena menjadi lansia dewasa bisa juga jadi presiden. Saya baru mengadakan penjajakan ke cabang-cabang apakah perlu ketua umum PWRI itu ikut menjadi calon presiden apa tidak. Sebab kalau calon-calon muda ini berguguran, barangkali terpaksa PWRI mengirim
calonnya menjadi calon presiden untuk tahun 2014 yang akan datang. Ini baru pikiran, Pak, pikiran. Jadi saya baru menjajaki kiri kanan. Kalau calonnya tidak bagus, terpaksa PWRI mengadakan sidang darurat untuk menetapkan calon presiden dari pensiunan pegawai Republik Indonesia. Tapi kita berdoa yang muda itu gesit seperti Gubernur Jawa Barat. Baru kalau usia 80 tahun itu disebut lansia paripurna. Jadi kita baru boleh menyebut lansia paripurna kalau usianya sudah 80 tahun. Jadi Bapak Gubernur, karena lansia muda dan lansia dewasa ini siap berjuang bersama Bapak Gubernur, maka hari ini juga hadir Kepala Perwakilan dari PT Taspen. Mana tadi Kepala Perwakilan PT Taspennya? Dan kepada PT Taspen dan PT Asuransi Kesehatan yang nanti 1 Januari akan menjadi BPJS, telah kita pesankan agar para pensiunan yang mengambil pensiunnya di bank-bank yang ditunjuk, masing-masing bank yang ditunjuk menyediakan tempat untuk mengadakan pertemuan silaturahmi setiap bulan. Saya sudah ancam kalau tidak disediakan maka para pensiunannya akan saya anjurkan untuk pindah memilih bank yang menyediakan tempat pertemuan. Jadi saudara-saudara, nanti kalau banknya tidak menyediakan tempat pertemuan, kita pindah. Kalau PT Taspennya tidak juga melakukan anjuran, nanti saya akan lapor Presiden agar bentuk PT Taspen baru yang menyalurkan dana pensiun. Jadi kita agak galak Pak sekarang ini, agak galak. Karena pensiunan ini sekarang jumlahnya sudah 2,5 juta. Tiap tahun tambah 150.000. Jadi tambahnya saja 150.000. Dan yang luar biasa Bapak Gubernur, pensiunan sekarang ini lain dengan pensiunan tahun 50. Pensiunan tahun 50 itu cepat meninggal dunia. Pensiunan sekarang ini susah sekali meninggal dunia. Coba lihat bekas-bekas gubernur seperti yang hadir pada hari ini, Pak Dani, Pak, semua masih sebenarnya kalau mau begitu bisa ikut pemilihan gubernur lagi. Tetapi oleh pengurus besar dilarang, jangan. Ini kesempatan generasi muda. Kecuali kalau generasi muda tidak membela rakyat, baru kita maju kembali. Betul? Setuju? Coba Pak, luar biasa. Ini sudah tua, setuju Pak. Jadi Bapak Gubernur serta Ibu hadirin yang saya muliakan, sekarang kita makin kompak. Dan karena kekompakan ini maka pertemuan-pertemuan bulanan di bank-bank tempat pengambilan pensiunan setiap hari, setiap bulan, tempat pertemuan dan mengolah akan menjadi semacam pusat pendidikan dan pelatihan. Dalam bahasa Inggrisnya kantor-kantor cabang kita namakan Silver College. Silver College itu adalah semacam universitas yang mahasiswanya rambutnya silver. Jadi kita nanti akan membentuk di tiap-tiap kabupaten itu pusat-pusat pelatihan, pusat-pusat pertemuan, sehingga mohon perkenan Bapak Gubernur kalau mengadakan program ke desa itu ikut menggandeng para pensiunan ini. Karena para pensiunan ini kantornya di desa sekarang. Kalau dulu jadi pegawai kantornya masih jauh dari rumah,
sekarang kantornya di rumah masing-masing. Kenapa di rumah masing-masing? Karena kantor di rumah masing-masing itu dulu kamarnya banyak dipakai oleh anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya sudah gede, sehingga rumahnya bisa menjadi kantor, bisa menjadi pusat pendidikan anak usia dini. Jadi kalau ibu membuat PAUD, jangan cari tempat baru, jangan bangun tempat baru, mintalah sukarelawan dari para pensiunan rumahnya jadi PAUD, sehingga anggaran dari Pemda bisa menjadi anggaran operasional untuk membuat PAUD di rumah pensiunan. Jadi anak-anaknya sekarang yang nungguin bukan ibu bapaknya lagi, tetapi kakek dan nenek yang biarpun bukan kakek neneknya, tetapi nunggu-nunggu dan ikut nyanyi. Karena dengan menyanyi ini umurnya tambah 6 tahun. Setiap nyanyi tambah 6 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak, demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum PB PWRI. Dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan kata sambutan. Bapak Ahmad Heriawan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah, menghadirkan tasyakur kita atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Pak Hayono, saya tentu mohon maaf karena tidak bisa hadir semenjak awal. Sulit ada dua acara kita hadir di dua-duanya sekaligus gitu. Meskipun seringkali ada cerita katanya ada seseorang yang bisa hadir di 2 tempat, 3 tempat sekaligus, tapi saya bukan menjadi bagian dari orang seperti itu. Tetap saya manusia normal biasa, bisa hadir di sebelah sana, tidak bisa hadir di sebelah sini. Karena tentu saya berpikir acara ini penting dua-duanya. Saya berusaha untuk hadir di dua-duanya. Alhamdulillah ternyata sempat hadir di Unpad tadi. Ada Disnatalis, hadir juga Menteri Negara BUMN. Juga ternyata saya juga rada kaget mengapa Unpad semenjak kemarin terus-terusan telepon, pokoknya jangan sampai tidak hadir. Karena saya sudah mewakilkan ke Unpad mau hadir di sini. Tapi Unpad sampai tadi malam, sampai tadi subuh masih terus-terusan telepon, pokoknya jangan sampai tidak hadir. Ternyata kehadiran saya ke sana mendapatkan penghargaan dari Universitas Pajajaran tersebut. Saya baru tahu, oh rupanya ini mengapa saya semenjak beberapa hari yang lalu sampai tadi subuh ditelepon terus supaya tidak hadir, supaya hadir dan tidak mewakilkan gitu, supaya hadir pribadi. Barangkali itu alasan mengapa saya lambat hadir ke PWRI ini. Tentu hadirin sekalian, bagi saya PWRI ini adalah orang tua. Oleh karenanya, karena orang tua yang mengundang, apapun keadaannya, saya harus menghadiri menemui orang tua saya tersebut. So, saya sangat sadar bahwa pada saat ini Pak Hayono Siono sudah masuk lansia dewasa. Ada sebahagian barangkali sudah masuk kelas lansia paripurna, sebagian lansia muda. Lansia muda, Pak Proko masuk lansia muda ya. Nah tentu saya dengan sangat sadar bahwa saya pun sebagai generasi muda pada saatnya juga saya akan menjadi lansia muda, mudah-mudahan sampai lansia dewasa, mudah-mudahan sampai lansia purna, paripurna mudah-mudahan. Sebab kalau sudah lansia dewasa,
itu dalam kategori agama sudah masuk kategori bonus tingkat 1 di atas 70 tahun. Kalau masuk 80 tahun ke atas lansia paripurna sudah masuk kategori bonus tingkat 2. Jadi dalam kategori agama namanya bonus tingkat 2, dalam kategori PWRI namanya lansia paripurna. Ternyata ada Bupati Subang, maaf tidak terlihat, dan tentu para pejabat yang lain ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang saya muliakan, tentu saja meski betul bahwa para orang tua yang tergabung di PWRI sudah para pensiun, itu pensiun dari pegawai negeri sipil, bukan pensiun dari karya yang bisa dipersembahkan bagi bangsa dan negara. Tentu saja siapapun di antara kita masih terbuka untuk berkarya yang karyanya manfaat bagi nusa dan bangsa. Dan ternyata saya juga sangat, atau kita sangat berbangga, sekaligus juga tadi agak kaget, ternyata Ibu Nafsiah Mboy, Dokter Ibu Nafsiah Mboy ternyata sudah lansia dewasa di atas 70 tahun dan masih mampu menjadi menteri, dan performanya ternyata tidak kalah dengan anak-anak yang masih muda. Itu sebuah bukti bahwa lansia masih bisa berkarya, bahkan karyanya bukan karya tingkat menengah, tingkat bawah, ini karya tingkat tinggi. Saat-saat di mana Bapak Presiden memerlukan seorang menteri kesehatan yang tough, menteri kesehatan yang memahami berbagai persoalan. Ketika Ibu Endang wafat, ya, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kita sangat kaget pilihan Bapak Presiden jatuh kepada orang yang sangat bijak, orang yang memiliki wawasan kesehatan yang sangat luas, pemberani, berbicaranya apa adanya. Itulah Ibu Nafsiah Mboy, seorang lansia dewasa. Ini sebuah bukti bahwa lansia tetap bisa berkarya untuk bangsa dan negara. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang tua saya yang saya banggakan, yang saya hormati, tadi di Unpad saya harus bercerita, ternyata ada kaitan dengan usaha-usaha kita terkait dengan bagaimana kita semakin memajukan sumber daya manusia kita. Sebab pada hari ini isu sentra internasional adalah sumber daya manusia. Rumusannya adalah sehebat apapun sebuah negeri, manakala negeri tersebut dengan sumber daya alam yang dimilikinya yang sangat kaya raya, tetapi sumber daya alam tersebut tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang unggul, yang terdidik, tidak akan memberikan nilai lebih kepada bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu sekarang ada wajah-wajah di dunia ini di mana wajah-wajah negara dihuni oleh masyarakat yang cukup banyak, tetapi dan SDA sumber daya alam yang sangat kaya raya, tetapi negara-negara tersebut ternyata tidak terlihat kesejahteraannya. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena tidak ada sinkronisasi antara sumber daya alam yang sangat kaya raya, yang sangat luas, yang sangat memberikan manfaat kepada kita, dengan sumber daya manusia yang mengolahnya. Jadi dengan demikian SDM unggul menjadi isu sentral kita, karena tanpa itu sehebat apapun SDA kita tidak akan bisa memberi manfaat dan nilai lebih kepada kita dengan lebih baik. Dalam kajian makroekonomi, sekarang masuk ekonomi lingkungan, ekonomi sumber daya alam, ada sebuah istilah namanya resources curse. Dalam bahasa kita terjemahannya kira-kira kutukan sumber daya. Mengapa ada istilah itu? Istilah itu hadir sebagai sebuah istilah yang dicocokkan atau dimunculkan terhadap sebuah negara dengan sumber daya alam yang sangat luas, yang sangat kaya raya luar biasa, tapi negara tersebut miskin bahkan kelaparan. Nah, negara tersebut disebut dalam istilah makroekonomi sebagai negara dengan kutukan sumber daya. Indonesia insya Allah tidak akan terjadi situasi seperti itu, sebab semenjak awal sampai sekarang kita terus tetap dan semakin concern untuk mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di Unpad tadi menjadi bagian dari pengembangan tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya ingin cerita sedikit. Saya khususnya mengamati angka-angka statistika
termasuk angka-angka statistika yang ada di kemahasiswaan kampus-kampus world class, kampus-kampus kelas dunia yang ada di Jawa Barat. Ternyata orang Jawa Barat sudah di bawah 50%. Unpad kampus kebanggaan kita tahun 2012 mahasiswa asal Jawa Barat tinggal 49%. 51%-nya mahasiswa luar Jawa Barat. ITB lebih rendah lagi. IPB lebih rendah dari Unpad. Ini menghadirkan sebuah kekhawatiran. Tentu ini adalah sebuah peristiwa biasa saat Jawa Barat memiliki kampus-kampus yang sangat berkualitas, berkelas dunia, ini diburu. Ini dicari oleh masyarakat yang bukan saja orang Jawa Barat tapi seluruh Indonesia. Orang Jawa Barat juga mencari di Jawa Barat kampus-kampus tersebut. Orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi juga mencari kampus di Pulau Jawa termasuk di Jawa Barat. Orang Jawa Barat tidak ada yang mencari kampus di Sulawesi. Orang Jawa Barat tidak ada yang mencari kampus di Kalimantan. Tapi orang Kalimantan, orang Sumatera yang baik-baiknya, yang unggul-unggulnya pasti mencari kampus di Jawa Barat, termasuk atau tentu di Pulau Jawa secara umum dan di Jawa Barat secara khusus. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang berbahagia, kalau tidak ada keberpihakan berupa fokus terhadap siswa-siswa asal Jawa Barat, maka ini akan jadi persoalan besar di mana orang Jawa Barat berebut dengan yang lainnya tanpa kuota yang khusus. Oleh karenanya, semenjak tahun 2013 kita merintis dengan Unpad ada kuota khusus Jawa Barat. Untuk Unpad sudah terlaksana di 2013 ini. Untuk ITB untuk 2012 kemarin ya. Untuk ITB 2013 ini maaf, untuk ITB dan untuk IPB tentu saya tidak sebut UPI karena UPI masih mayoritas kita di sana. IAIN atau UIN juga masih mayoritasnya di sana. Saya tidak sebut di tiga hal ini yang kita sebut. Kemudian Unpad sudah dilaksana pada tahun 2013 ini. Insya Allah ITB IPB tahun 2014 yang akan datang. Alhamdulillah dari keberpihakan ini kita mendapatkan kuota khusus Jawa Barat untuk Unpad, ITB dan IPB. Ternyata ini peta pendidikan kita. Ketika ada 49% mahasiswa Unpad asal Jawa Barat, 80%-nya asal Bandung dan asal Bogor, Depok dan Bekasi. 80% dari situ. Ternyata hanya 20% yang mewakili kawasan selatan dan wilayah Priangan Timur Jawa Barat. Hanya 20% yang mewakili kawasan utara Cirebon sampai ke kawasan Subang, kawasan Karawang Jawa Barat, pantai utara. Ini tentu tidak menguntungkan bagi kita semua terkait dengan pengembangan masyarakat Jawa Barat ke depan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat kaya raya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, saya tidak ingin menceritakan prosesnya yang panjang, tapi dengan proses kuota tersebut tahun 2013 mahasiswa Unpad asal Jawa Barat bukan lagi 49% tapi sudah di angka 72%. Ini sebuah langkah perlindungan masyarakat Jawa Barat demi masa depannya. Insya Allah tahun depan kita akan melakukan hal yang sama dengan ITB dan IPB. UPI saya tidak sebut karena masih mayoritas. Kemudian IAIN saya tidak sebut karena masih mayoritas. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, yang berbahagia, tentu ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak-anak muda sekarang sangat penting didorong oleh kita semua sebagai orang tua, sebab fungsi IPTEK, fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsinya adalah untuk mendayagunakan SDA lebih baik lagi, untuk meningkatkan produktivitas lebih baik lagi. Dengan teknologi, dengan langkah dan modal yang sama, bisa dihasilkan output dan produktivitas yang lebih banyak lagi. Dengan produktivitas yang sama, dengan teknologi bisa dihadirkan modal yang lebih sedikit. Itulah fungsi teknologi untuk melipat gandakan produktivitas. Hadirin sekalian, dengan teknologi ternyata Meksiko bisa membayar hutang lewat menanam pisang Cavendish alias pisang Ambon dalam bahasa Jawa Barat. Padahal jenis pisang di Jawa Barat itu jenis pisang yang paling banyak di dunia.
Sekali lagi, jenis pisang, ragam pisang di Jawa Barat adalah ragam pisang terbanyak di dunia, bukan di Indonesia saja. Oleh karena itu ke depan kita insya Allah akan mengembangkan berbagai jenis pertanian termasuk pisang diantaranya. Pak Hayono, ternyata kalau nanam pisang hanya sekedar 100-200 pohon bisa dengan cara tradisional. Tanam pisang satu, nanti berbuah, anaknya 5. Yang satu disimpan, dibiarkan untuk mengganti induknya yang sudah berbuah, yang 4 dipindahkan ke tempat yang lain. Berarti satu induk pohon pisang bisa kemudian menjadi 5 berikutnya. Itulah cara tradisional yang biasa kita kenal di masyarakat kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita mau menanam pisang untuk kategori ekspor ke luar negeri, kepentingan dunia yang sangat diperlukan pada hari ini. Pisang masih terbuka ternyata, gak ada batasnya pohon pisang itu diperlukan dunia. Bagaimana kalau kita mau menanam pohon pisang 500.000 pohon, bagaimana caranya? Kalau dengan cara orang tua dahulu anaknya pisangnya 1, anaknya 5, bagaimana mungkin kita bisa memperoleh pohon pisang untuk ditanam dengan jumlah pohon 10.000 pohon atau 100.000 pohon? Gak mungkin dengan cara seperti itu. Caranya adalah dengan cara teknologi ternyata. Sebab dengan teknologi kultur jaringan, satu bonggol pisang, satu bonggol pisang, badul ya, satu bonggol pisang itu dengan pendekatan teknologi kultur jaringan bisa untuk 10.000 pohon pisang baru. Jadi kalau 100.000 cukup hanya 10 bonggol pisang saja. Itulah teknologi kultur jaringan. Dengan cara seperti ini kita bisa memanfaatkan lahan subur yang kita miliki hanya untuk kategori urusan pisang, belum pohon-pohon, belum hal-hal lain yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita juga ternyata dikaruniai berbagai hal, termasuk karunia kekayaan laut yang sangat luar biasa. Pak Ketua tadi sudah menceritakan urusan rumput laut. Mungkin kita juga boleh bercerita tentang urusan perikanan di negeri kita. Indonesia itu adalah pemilik 25% ikan dunia. Itulah Indonesia. Memiliki potensi perikanan nomor 1 di dunia. Sementara Cina, dia adalah pemilik perikanan nomor 5 di dunia. Tetapi penghasil ikan terbesar adalah Cina, kita nomor 5 di dunia. Jadi aneh kan? Kita pemilik nomor 1 paling banyak, nomor 5 penghasilannya, sementara Cina nomor 5 penghasilan nomor 1. Untuk sekedar menyadarkan kita betapa pentingnya membangun masa depan Indonesia, masa depan Jawa Barat dengan kualitas SDM yang unggul. Pada Januari tahun 2011 di Tokyo ada lelang ikan tuna. Harga ikan tuna per ekornya itu 350.000 US dollar. Dirupiahkan dengan dolar hari ini 3,7 miliar dolar per ekor ikan tuna. Ini kan cukup mengagetkan. Ketika ditanya, yang menjual ikan tuna di Tokyo itu adalah nelayan-nelayan Cina. Ketika ditanya dari mana Anda mendapatkan ikan tuna, apakah dari perairan Cina? Jawaban mereka bukan. Cina itu negeri daratan, lautannya dangkal-dangkal, oleh karenanya tidak mungkin ada ikan tuna jenis bluefin dengan ukuran sebesar-besar ini, pasti kecil-kecil. Ditanya mereka, dari mana kalau begitu Anda mendapatkan ikan tuna tersebut? Jawaban mereka, kami berlayar ke samudra yang jauh dan kami mendapatkan ikan ini di Samudra Hindia. Dalam bahasa Indonesia, kami mendapatkannya dari Garut Selatan, dari Cianjur Selatan, dari Sukabumi Selatan. Saya terus terang penasaran, waktu itu saya ke Ranca Buaya. Saya tanya, Pak, pernah tidak Bapak mendapatkan ikan tuna harganya 1 miliar? Jawabannya boro-boro, Pak. Gitu. Padahal ke lautan lepas di mana ikan tuna itu hidup lebih dekat kita daripada mereka. Kita hanya 12 mil laut ke sana. Di situ ada ikan tuna. Mereka ribuan mil dari Cina untuk mendapatkannya di perairan yang dekat dengan perairan Indonesia. Mengapa itu terjadi? Jawabannya adalah teknologi kita masih ketinggalan dibanding teknologi pemerintahan atau negara Cina. Ini Bapak Ibu sekalian hanya sekedar menggambarkan betapa sumber daya manusia kita ke depan kita harus kembangkan lebih lanjut lagi, dan itu adalah pelanjut kita. Tinggal tentu
saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian, para orang tua untuk mendorong generasi muda untuk lebih maju, untuk mendoakan generasi muda lebih maju, sehingga insya Allah generasi muda ke depan adalah pewaris-pewaris Bapak Ibu sekalian yang menghadirkan kemajuan, kemaslahatan, sekaligus ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seperti itu. Hadirin sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Yang jelas saya sebagai generasi muda siap mengayomi orang tua, siapnya angka kolot insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bapak Gubernur bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah siap menanam pisang apa bagaimana? Saya kira ini pisang ini kan merupakan kebutuhan. Kami semua memerlukan. Oleh karena itulah maka ini sangat diperlukan sekali. Yeah. Jadi saya kira sangat mudah tanam pisang itu kan bisa mudah untuk kita ya. Ingin kita ya. Gitu. Ya untuk kita lansia, muda, dewasa maupun lansia paripurna masih bisa nanam pisang kan. Kita akan produksi nanti besar-besaran pisangnya. Bibitnya nanti mungkin disediakan dari Dinas Pertanian Pak ya. Disediakan Dinas Pertanian, para mahasiswa di mana Pak atau perikanan juga bisa. Dari perikanan ya. Perikanan juga bisa. Bagaimana kalau nanti juga lelenya dikirim menanam lele di perikanan. Bagaimana Bapak komentarnya? Mengapa? Masih siapa ya? Pada tahun 98 pada waktu saya menjadi pengurus DPP RI, saya membuat karya tulis untuk membantu dari pemerintah Jawa Barat agar mereka 2 tahun sebelum pensiun diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kemampuan bidang pertanian, perkebunan. Alhamdulillah. Tahun 98 itu program kita itu. Ya. Jadi di badan diklat kita itu. Ini ibu-ibu di sini, ibu-ibu. Coba. Ini bapak-bapak di sini, bapak. Monggo Pak Gubernur. Pak Gubernur, saya Ketua PWRI Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya, terima kasih. Saya di sana membentuk Posdaya Weredatama. Ya. Di mana kami beberapa orang para pensiunan, ada yang memelihara bebek, ada yang memelihara ikan mujair nirwana, nila nirwana, ada ikan koi dan juga ada ikan mas. Ya, kami mungkin dalam waktu singkat akan usul ke Pak Gubernur agar Weredatama Kota Tasikmalaya mendapat bantuan induk ikan. Boleh. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Kita siap. Jadi siap ya, siap. Dari bisa Pak minggu Gubernur depan, siap. Ya. Bisa minggu depan. Coba ini Bapak. Kata Pak Hadadi minggu depan bisa dikirim. Bagus, Pak Hadadi ya. Bagus. Jadi ini ada juga tanaman Bapak dari mana? Dari Banjar Pak. Banjar, Patroman. Banjar. Di Banjar. Itu ada pantainya ya? Enggak Pak. Enggak. Di Pangandaran. Pangandaran. Oh, Pangandaran. Ini jadinya ini termasuk yang pisang, pohon pisang. Pisang Pak. Pisang lele bisa perikanan. Pisang bisa ya. Pisang dengan ini Pak, salah satu juga perikanan ini lele. Lele bisa. Sangguriang Pak. Sangguriang. Iya, kita di sana dari Saungkadede itu dulu Pak. Saungkadede pernah ini Pak. Jadi kita mengembangkan itu juga Pak. Jadi di Serang itu ada Pak, ada sekolah tinggi kelautan dan perikanan. Barangkali nanti bisa memberi petunjuk tentang bagaimana menanam lele secara efisien. Iya Pak. Gitu, Juga itu nanti pemasaran itu juga yang penting Pak. Pemasaran dan pengolahan. Iya. Jadi lele jadi abon Pak, lele jadi abon. Bisa. Bisa ya. Jadi nanti Pak Gubernur dengan Dinas Kesra dengan Dinas Perikanan ya. Jadi Bapak siap ya untuk menularkan itu ya. Siap Pak. Siap. Jadi Alhamdulillah. dengan mahasiswa-mahasiswa yang mengadakan kuliah kerja nyata. Iya Pak. Siap ya. Rumahnya juga kosong kan Pak? Anaknya udah gede-gede. Iya dia tinggal berdua Pak. Tinggal berdua. Jadi kalau mana tadi Ibu Gubernur juga membuat PAUD di rumah-rumah boleh ya Bu ya. Nah ini Bu, sekarang ini bikin PAUD di rumah-rumah. Rumah pengurus Rumahnya kosong. Ya, saya berterima kasih pada Pak Haryono tadi yang menawarkan untuk menggunakan rumah-rumah pensiunan sebagai tempat penyelenggaraan PAUD ya. Nah, karena ini akan memudahkan penyelenggaraan. Sekarang Pak
singkatannya bukan pendidikan anak usia dini, tapi sudah diubah menjadi pengembangan anak usia dini. Seperti itu. Anak usia dini. Siap Pak ya? Siap Pak. Jadi Ya. boleh halaman rumahnya dipakai itu. Boleh. Di mana Pak? Di mana nanti? Di Banjar, di Banjar. Oh di Banjar. Ya insya Allah. Ya. Rumahnya di mana Ibu? Banjar sama dia. Oh sama, mana Ibu? Banjar. Oh Banjar. Banjar. Ini grup Banjar ini. Oh, no, tadi. Gitu. Tenang. Aduh, BPD Jabar. Iya, Bu Nur. Oh, BPD ya. Alhamdulillah. Saya atas nama pemerintah provinsi tentu mengharapkan dorongan dan doa dari para orang tua yang sudah pensiun, yang sudah tergabung di PWRI. Selain itu juga kami sangat menghormati para orang tua, karena bagi kami orang tua itu pensiunan itu bukan berarti tidak berkarya lagi, tetapi pensiun dalam arti berhenti dari pegawai negeri sipil, tetapi bahwa mereka masih segar bugar, masih berolahraga, masih punya kesempatan untuk berkarya, itu sangat terbuka. Oleh karena itu kami sebagai generasi muda, terutama di pemerintah provinsi, membuka juga kesempatan untuk bekerja sama dengan seluruh anggota-anggota PWRI insya Allah. Untuk tadi pertanian, perikanan, pendidikan dan lain sebagainya. Termasuk rumput laut itu bisa menanam apa itu namanya kepiting ya. Kepiting juga Ya. ikan bandeng. Ikan bandeng ya. Bandeng payo ya. Bandeng payo. Ya. Insya Allah. Itu juga nanti ada programnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan. Jadi Ya. boleh Pak nanti Dinas Kelautan mengadakan pertemuan dengan Boleh Partai silakan. Boleh nanti. Boleh tolong silakan. diatur. Ya. Kan sebahagiannya di sini juga ada mantan pegawai Pemprov. Silakan nanti dijadikan koordinator untuk bertemu dengan Kepala Dinas Perikanan, bertemu dengan Kepala BPMPD terkait dengan Posyandu atau dengan Dinas Pertanian. Dengan Dinas Pertanian. Ya. Jadi itu kita kerahkan. Kita kerahkan silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Selamat Pak Gubernur sekali lagi Gubernur. Ya, Ibu sampai-sampai, selamat, terima sama-sama, kasih. Pak. Mudah-mudahan sukses. Mbak. Sukses juga buat PWRI. Iya. Pemirsa, demikian acara Gemari kali ini, dan semoga saja di usianya yang ke-51 tahun, Persatuan Uredatama Republik Indonesia dapat lebih memotivasi generasi muda untuk dapat membangun Indonesia. Akhirnya saya Dahlia Rineva beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.